Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika kembali pada malam hari ini kami boleh datang untuk merenungkan firman-Mu bersama-sama. Bapa, kiranya Engkau yang memampukan kami bukan saja untuk mengerti tetapi juga menerapkan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan melihat perumpamaan mengenai unforgiving servant ya, dan mari kita melihat Matius 18 ayat 21 sampai 35. Matius 18 ayat 21 sampai 35 saya bacakan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat hal itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Nah, saudara-saudara, ya, jadi kita akan melihat perumpamaan mengenai unforgiving servant ini. Dan kita pertama-tama melihat konteksnya. Ya, di mana di dalam konteksnya kita kembali kepada pasal 21 dan 22. Pasal 21, Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Sampai berapa lama aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Sampai 7 kali. Ya, 7 kali itu 7, angka 7 sering sekali sebenarnya memang angka perlambangan yang menunjukkan sesuatu yang sudah merupakan angka yang sempurna. Dan memang kalau dipikir-pikir 7 kali sudah bagus sekali ya saudara. Kita mungkin kalau mengampuni orang itu 1 kali, 2 kali, 3 kali sudah kesal dan tidak akan lagi mengampuni. Sehingga 7 kali sudah baik sekali. Tetapi Yesus berkata, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali." Nah saudara, menarik ya, para ahli mengkaitkan ini dengan apa yang dikatakan Lameh. Saya tunjukkan Kejadian 4 ayat 24, ini adalah keturunan yang paling jahat dari Kain. Kalau kita lihat atau hitung dari Adam, yang pertama Kain kedua, Lameh itu adalah keturunan yang ketujuh ya, dan memang kalau digambarkan itu adalah keturunan yang paling jahat dari Kain. Dan di sini saya bacakan Kejadian 4 ayat 24, saya bacakan dari ayat 23. Berkatalah Lameh kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lameh, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak ya. Dan ini kalau dulu nenek moyangnya Kain ketika membunuh Habel kemudian takut, ini malahan membanggakan diri ya, orang cuman melukai dia membunuh. Dan 24, sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat ya, ada kata 70 dan 7.
Sehingga para ahli kemudian berpikir bahwa Tuhan Yesus sengaja mengacu kepada peristiwa Lameh tersebut. Di mana kalau Lameh mengatakan kalau orang membunuh aku dibalaskan berkali-kali lipat. Kalau Kain cuma dibalaskan 7 kali lipat. Lameh mengatakan maka pembunuhan atas dirinya perlu dibalas dengan 77. Nah, dalam hal ini kelihatannya Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa kita tidak seharusnya membalas perbuatan jahat orang, tetapi mengampuni tanpa batas. Ya, kita tahu bahwa kecenderungan manusia adalah membalas kejahatan dengan kejahatan, dan Tuhan Yesus mau mengatakan bukan saja kejahatan itu perlu dibalas dengan kebaikan, tetapi ini adalah kebaikan yang tanpa batas, mengampuni tanpa batas. Ya, karena itu kita perlu melihat konteksnya adalah soal pengampunan. Nah, next kita akan melihat bahwa seperti biasa saudara-saudara ya, perumpamaan-perumpamaan biasanya adalah soal kerajaan Allah. Karena itu kita melihat ayat 23, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Jadi ini adalah perumpamaan tentang kerajaan Allah. Matius memang lebih senang memakai istilah kerajaan surga. Itu adalah karena apa? Karena Matius Injil itu dituliskan sebenarnya secara khusus kepada orang-orang Yahudi. Nah, saudara-saudara, orang-orang Yahudi itu berbeda dengan kita orang Kristen ya. Kita orang Kristen sering sekali menganggap menyebut nama Allah tidak menjadi masalah, bahkan kadang-kadang ya kayaknya dengan sengaja sering menyebut nama Allah. Orang Yahudi tidak demikian. Mereka takut melanggar hukum ketiga. Ingat ya, hukum ketiga, janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Semakin banyak menyebut namanya, berarti semakin kemungkinan menyebut namanya dengan sembarangan. Karena itu kenapa Matius lebih sering memakai kerajaan surga daripada penulis-penulis Injil yang lain ya. Penulis Injil yang lain kebanyakan memakai kerajaan Allah. Matius kadang-kadang memakai kerajaan Allah, tapi dia juga sering sekali memakai kerajaan surga. Karena itu saya tunjukkan bagaimana orang Yahudi berupaya bukan saja tidak menyebut nama Yahweh, dan kita tahu ya, setelah mereka dibuang bahkan tidak pernah lagi mereka menyebut nama Yahweh. Kalau di dalam Alkitab nama Yahweh muncul, mereka menyebutnya dengan Adonai. Tetapi bahkan nama Allah Elohim pun mereka berupaya untuk tidak menyebutnya. Saya tunjukkan misalnya ketika Yesus di hadapan mahkamah agama. Ya, coba kita perhatikan Markus 14. Markus 14. Saya bacakan ayat 60 sampai 62 dan kita akan lihat bagaimana baik imam besar maupun Tuhan Yesus dengan sengaja memakai istilah yang lain dan tidak mau menyebut nama Allah. Saya bacakan Markus 14 dari ayat 60. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, perhatikan, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Saudara lihat ya, bukan anak dari Allah, tapi anak dari yang terpuji. Nah, ayat 62 jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Yesus pun sama. Tidak menyebut Allah tetapi menyebut yang maha kuasa. Nah, itu yang menjadi praktek orang Yahudi, saudara-saudara ya. Berupaya untuk seminim mungkin menyebut nama Allah. Takut ya, takut melanggar hukum yang ketiga. Karena itu kenapa jangan heran Matius mengatakannya kerajaan surga ya. Jadi ini adalah soal kerajaan surga. Karena itu nanti kita harus melihat bagaimana ini bisa diaplikasikan kepada kita. Sekarang kita akan masuk kepada perumpamaan hamba yang diampuni. Jadi kembali ayat 23. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya.
Ya, jadi bukan cuma hamba ini saja, semua hambanya mengadakan perhitungan. Kata mengadakan perhitungan muncul lagi di ayat 24. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu. Karena itu kita melihat raja mengadakan perhitungan berarti sangat serius. Nah, bagaimana dengan kita? Paulus mengatakan, coba kita lihat 2 Korintus 5 ayat 10, ya, 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10 seperti ini. Sebab kita semua, berarti Paulus berkata termasuk dirinya, termasuk jemaat di Korintus, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara-saudara, bahkan sebagai orang yang percaya, kita ini nanti akan diminta pertanggungjawaban. Raja kita akan mengadakan perhitungan, ya. Jadi dalam hal ini Yesus akan meminta setiap kita mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan dan kita katakan. Nah, mungkin kita berpikir, tapi kan sebagai orang Kristen bukankah kita pasti selamat? Ya, ketika kita sudah memiliki iman yang sejati, kita pasti selamat. Tapi saudara, perhitungan itu bukan hanya soal selamat atau tidak selamat. Memang ya, salah satunya adalah langsung dipisahkan antara orang percaya yang sungguh-sungguh percaya dan berarti selamat, dan mereka yang nanti akan dicampakkan ke dalam neraka. Tapi bahkan kita yang sungguh-sungguh selamat juga akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti di dalam kerajaan Allah kita itu diberikan upah atau pelayanan, atau mungkin kita bisa katakan jabatan, karena kita berbicara tentang kerajaan Allah. Pelayanan atau jabatan apa yang Tuhan akan berikan itu berdasarkan apa yang telah kita lakukan, kesetiaan kita kepada apa yang Tuhan tugaskan kepada kita. Karena itu hati-hati ya, jangan berpikir oh yang penting aku selamat. Saudara, kita akan diminta pertanggungjawaban. Bahkan bahasa Paulus adalah kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Sang raja di sini mengadakan perhitungan. Saudara, mengadakan perhitungan itu adalah sesuatu yang serius ya, sehingga kita harus mengerti bahwa kita perlu ya nanti ya mempertanggungjawabkan. Nah, ternyata saya baca ayat 24 lagi, setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ini adalah angka yang memang terlalu besar kelihatannya ya. Jadi karena kalau kita lihat berhutang 10.000 talenta. Kalau kita melihat kamus di Alkitab kita bagian belakang, 1 talenta itu 6.000 dinar. Para ahli mengatakan upah 1 hari pada waktu itu adalah 1 dinar. Berarti 10.000 talenta adalah upah 60 juta hari. Saudara, gila ya, 60 juta hari. Saya sudah menghitung 1 tahun 365 hari, berarti upah 164.383 hari. Nah, kalau upah 1 tahun itu 50 juta, ya sekarang kan upah minimum 1 bulan 4 lebih lah, 4, lebih. Hitunglah kita bulatkan 1 tahun 12 kali 4 jutaan itu 50 juta, maka utangnya 8,2 triliun. Kecuali kalau dia adalah konglomerat kagak bisa bayar nih ya. Karena itu ini kelihatannya adalah hutang yang terlalu besar. Dan kita mungkin pikir kok bisa seorang hamba berhutang seperti itu. Nah, kemungkinan hamba yang dimaksudkan adalah seorang pejabat yang mungkin korupsi uang pajak atau apa begitu ya. Sehingga kemudian dia bisa berhutang begitu banyak. Karena kan ini adalah hamba raja ya, jadi kemungkinan dia adalah seorang pejabat. Tapi apapun itu, ini jelas adalah hutang yang terlalu besar untuk dapat dibayar. Karena itu kemungkinan sekali para ahli mengatakan jumlah ini harusnya hiperbol ya, tidak mungkin mampu dibayar seorang hamba yang mungkin adalah seorang pejabat yang korupsi atau tidak membayar pajak yang seharusnya dia setorkan. Dan kemudian dikatakan ayat 25, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya,
Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Nah, kelihatannya hukumannya adalah dia, istri dan anak-anaknya dan segala miliknya harus dijual. Itu pun tidak mungkin membayar hutangnya ya, karena memang orang kayaknya waktu itu dijual pun tidak terlalu mahal. Dan kalau kita melihat orang yang tidak dapat membayar hutang memang umumnya dijual sebagai budak dalam dunia kuno ya. Jadi di dalam dunia kuno, kenapa orang Israel itu bisa sampai menjadi budak? Itu adalah sering sekali karena ketika mereka berhutang dan mereka tidak bisa membayar hutangnya, mereka dijual sebagai budak. Saya tunjukkan misalnya 1 Raja-Raja 4 ayat 1. 1 Raja-Raja 4 ayat 1 di mana saya bacakan ya 1 Raja-Raja, kelihatannya 2 Raja-Raja ya, ini salah tuh. 2 Raja-Raja 4 ayat 1. 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elia sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan kau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Ya, gara-gara istri nabi dan nabinya sudah mati, dia terlibat hutang dan sekarang penagih hutang mau mengambil kedua anaknya sebagai budak. Itu yang biasanya terjadi di dalam dunia kuno ya. Jadi memang tidak heran si hamba akan dijual sebagai budak. Kita juga bisa melihat misalnya Nehemia ya, sehingga kalau kita melihat Nehemia 5 ayat 4 sampai 8. Nehemia 5 ayat 4 sampai 8 saya bacakan. Juga ada yang berteriak, "Kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini sedara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak. Dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang." Ya, jadi memang itu adalah hal yang lumrah. Karena itu kenapa ya di dalam Taurat Tuhan kita tahu bahwa budak Ibrani ya, budak Ibrani kalau orang asing tidak wajib dilakukan seperti itu, budak Ibrani harus dilepaskan pada tahun yang ke-7 dengan free ya, dengan gratis. Karena memang ini adalah sesuatu yang cukup umum terjadi. Sehingga apa yang dilakukan sang raja itu tidak mengherankan ya, bahwa orang itu akan dijual sebagai budak. Tapi saudara, dijual sebagai budak, malah tidak mungkin si hamba dapat membayar hutangnya. Betul nggak? Kalau dia sudah nanti dijual sebagai budak, nggak mungkin dia bisa bekerja mengumpulkan uang. Karena budak bekerja untuk tuannya tidak lagi dibayar. Jadi kalau si hamba dijual sebagai budak, tidak mungkin si hamba dapat membayar hutang. Jadi ini lebih merupakan hukuman. Jadi si raja sudah tahu tidak mungkin uangnya itu bisa dilunaskan, dan sebagai hukuman dia menyuruh menjual si hamba dan istri dan anak-anaknya sebagai budak. Tetapi si hamba kemudian memohon. Ayat 26, "Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Saudara, kalau kita perhatikan, si hamba memohon dan memberikan janji yang sebenarnya tidak mungkin dapat dia penuhi. Ya, tadi kita sudah hitung 8,2 triliun, gaji 164 ribuan tahun. Mana mungkin bisa dibayar kalau dia hanyalah orang yang bekerja. Karena itu ini sebenarnya adalah sesuatu yang tidak mungkin dibayar dan si raja tahu. Tapi rupanya tergeraklah hati sang raja ketika si hamba memohon seperti itu. Karena itu kita melihat ini membuat sang raja tergerak hati dan berbelas kasihan dan menghapuskan hutangnya. Jadi ini kita bisa melihat sesuatu yang sebenarnya sangat luar biasa ya, apa yang dilakukan oleh sang raja. Dan apa yang dilakukan sang raja mengingatkan kita soal mengampuni di ayat 21 dan 22. Ingat ya, perumpamaan ini adalah soal mengampuni.
Dan ini adalah penggambaran pengampunan yang sangat powerful, pengampunan yang luar biasa besarnya. Dan tentu saja mau menganalogikan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kita mungkin tidak pernah membayangkan ya, berapa banyak dosa kita yang harus ditanggung oleh Tuhan Yesus. Saudara tahu nggak bahwa Allah kita adalah Allah yang adil? Coba saya tunjukkan Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Itu adalah ayat yang sangat penting karena itu adalah penggambaran Allah tentang dirinya sendiri. Ya, konteksnya adalah Allah menampakkan diri kepada Musa dan Musa nanti akan melihat punggungnya. Nah, sambil Allah itu lewat, Allah sendiri menyatakan tentang dirinya. Karena itu biasanya ya tokoh-tokoh Alkitab sering sekali mengacu kalau berbicara tentang karakter Allah kepada Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Saya bacakan Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan. Jadi sambil berlalu Tuhan sendiri yang berseru. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Nah, sejauh ini adalah hal-hal yang kita pikir aku sudah tahu, dan memang menunjukkan betapa Allah kita adalah Allah yang begitu penuh dengan kasih karunia. Tapi saya belum selesai, saya lanjutkan di ayat 7 di pertengahan. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Nah, yang saya mau fokuskan adalah tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Artinya apa? Setiap dosa harus ada hukumannya. Berarti Tuhan Yesus harus menanggung dosa dari semua orang percaya dan setiap dosa harus ditanggung. Saya nggak tahu tuh setiap hari kita itu berdosa berapa banyak. Apalagi standar dosa Tuhan, saudara, adalah seperti ini. Mungkin kita berpikir kita itu berdosa kalau kita secara aktif melanggar apa yang diperintahkan Tuhan. Misalnya kita mencuri, ya. Misalnya kita berzina dalam hati, misalnya kan secara aktif melanggar apa yang Tuhan perintahkan, kemudian kita berarti berdosa. Tapi baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, kata dosa tertentu ya seperti perjanjian lama hata dan perjanjian baru hamartia artinya meleset dari target. Artinya apa? Artinya ketika Tuhan mau kita mengampuni dan kita diam saja, tidak mau mengampuni, kita berdosa. Artinya ada sebuah kejadian ketidakadilan dan Tuhan sebenarnya mau kita menegakkan keadilan, kita tidak menegakkan keadilan, kita berdosa. Tuhan mengirim orang datang kepada kita dengan tujuan kita menolong, kita tidak menolongnya, kita berdosa. Berarti kalaupun kita berupaya untuk tidak melakukan ya dosa-dosa secara aktif ya, pelanggaran firman Tuhan, secara pasif kita orang Kristen banyak sekali loh dosanya, saudara-saudara. Jadi saya tuh enggak tahu deh sehari itu kita berdosa berapa banyak. Dan bayangkan kalau kita hidup sampai 70 tahun, bayangkan enggak sih 70 tahun kalau sehari kita berdosa, katakanlah 10 aja. Setahun tuh 3.650, 70 hitung sendiri deh. Berapa banyaknya dosa yang kemudian Tuhan ampuni. Ya, karena itu kita harus melihat ini adalah pengampunan yang sangat powerful yang dinyatakan oleh sang raja terhadap hamba yang diampuni tersebut. Kemudian kita melihat ternyata kemudian hamba itu tidak mau mengampuni ya dari ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Saudara, berhutang 100 dinar. Itu berarti gaji 3 bulan lebih. Kemungkinan untuk dibayar besar tidak? Besar sekali kemungkinannya untuk bisa dibayar. Itu gaji 3 bulan lebih ya. Bukan sesuatu yang mustahil. Jadi hamba yang diampuni kemudian berjumpa dengan sesama hamba yang berhutang 100 dinar. Hanya sekitar 0,000016 dari hutangnya. Kecil sekali dibandingkan dengan hutangnya dan disebut kawannya.
Ya, kawannya, rekan sekerjanya. Kalau tadi tuan dengan hamba, ya raja dengan hambanya itu kan banyak sekali dan relasi mereka seharusnya tidak sedekat ini dengan kawannya. Dan dia berlaku sangat kasar, ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya bayar hutangmu. Padahal dia berhutang kepada raja begitu banyak ya, si raja itu bahkan tidak melakukan sesuatu yang kasar kepada dia. Sekarang dia mencekik, menangkap dan mencekik kawannya ya, dan meminta hutangnya dibayar. Kemudian kita melihat, dengan demikian kita bisa melihat bahwa sang hamba berlaku terbalik dari sang raja ya, dia mencekik dan dia menangkap dan mencekik kawannya. Dan yang ironi adalah temannya ini meminta permohonan yang persis sama loh. Karena itu coba kita bandingkan ayat 29 dengan tadi, yaitu ayatnya 26 ya. Saya bacakan dulu ayat 29. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Kita bandingkan dengan ayat 26. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Boleh dikatakan permohonan yang sama dan sikap yang sama. Bersujud, padahal kalau seorang hamba bersujud kepada raja masuk akal. Ini bahkan temannya sendiri bersujud kepada dia, mengatakan permohonan yang sama, padahal yang satu 100 dinar, upah cuman upah 3 bulan lebih, yang satu upah 160-an ribu tahun. Ya, dan temannya melakukan sesuatu yang persis seperti yang dia lakukan. Tapi kalau sang raja tergerak, padahal kalau kita lihat kan, sebenarnya raja itu tahu bahwa hutang sang hamba tidak mungkin dibayar. Sedangkan di sini sekali lagi ini adalah hutang 100 dinar yang bisa dibayar. Tapi kalau sang raja tergerak, si hamba ini sama sekali tidak tergerak. Ayat 30, tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Padahal saudara, kalau sampai dimasukkan ke penjara, ya bagaimana temannya bisa bekerja untuk melunaskan hutang, betul tidak? Padahal sekali lagi itu adalah hutang yang bisa dilunaskan. Karena itu kita melihat ini adalah sebuah sikap yang tentu saja sangat tidak masuk akal. Dan tidak mengherankan kawan-kawannya yang lain kemudian menjadi sangat sedih. Dan karena itu kita melihat hukuman bagi yang tidak mau mengampuni. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Berarti mungkin mereka sudah tahu ya, mungkin ketika si hamba diampuni dia menceritakannya kepada teman-temannya, kelihatannya teman-temannya tahu dan sekarang tidak masuk akal hutang 100 dinar dia sampai memenjarakan temannya. Ya, jadi itu membuat kawan-kawannya yang lain sangat sedih dan kelihatannya marah dan menyampaikan perbuatan sang hamba kepada raja. Ayat 32, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat. Saudara, sekarang kelihatan warna aslinya. Raja sekarang memanggil hambanya, hai hamba yang jahat. Dan dia kemudian si raja berkata, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Perhatikan, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Dan ini adalah apa yang sangat penting. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihanimu? Padahal tentu saja ya, ini adalah perbandingan yang sangat berbeda. Tetapi dan di sini mau menekankan ketika aku telah menunjukkan belas kasihan yang begitu besar, bukankah pantas kalau kamu juga harus berbelas kasihan kepada temanmu tersebut? Karena itu kita melihat apa yang terjadi. Sang hamba yang tidak melakukan seperti yang telah diterima akhirnya diberikan kepada algojo. Ayat 34. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai dia melunaskan seluruh hutangnya. Saudara, kalau sudah dipenjarakan mana mungkin bisa melunaskan hutangnya. Tadi kita juga sudah melihat, kalaupun dia bekerja tidak mungkin bisa melunaskan hutangnya.
Apalagi kalau dia dipenjarakan, sehingga tersirat adalah bahwa dia akan diberikan kepada algojo untuk disiksa selamanya, karena tidak mungkin dia dapat membayar hutangnya. Dan kalau ini adalah perumpamaan kerajaan surga, berarti dia akan dicampakkan ke dalam neraka dan disiksa untuk selama-lamanya. Dan memang kita kemudian diberikan inti perumpamaan itu di ayat 35. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi ini yang merupakan intinya. Ketika Bapa sudah mengampuni, ya, maka kita juga perlu mengampuni saudara-saudara kita. Karena kalau tidak, kita pun akan dicampakkan ke dalam neraka. Kelihatannya itu yang mau ditekankan. Kan itu sekarang coba kita melihat apa yang kemudian menjadi pelajaran bagi kita. Sekali lagi ingat ya, ini adalah perumpamaan tentang kerajaan surga. Jadi berbicara tentang apakah nanti kita masuk ke dalam kerajaan surga atau tidak. Tapi sebelumnya saya mau supaya kita melihat inti daripada ajaran itu adalah ketika Bapa mengampuni kita, maka kita juga seharusnya mengampuni orang lain. Dan bahkan ini adalah sesuatu yang kita sering sekali katakan ya di dalam doa Bapa kami, bukan? Kan itu coba kita lihat Matius 6. Matius 6, salah satu bagian dari doa Bapa kami adalah Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tersirat, kita memberi alasan kenapa Tuhan atau Bapa perlu mengampuni kita karena kita sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan kalau saudara, kalau kita melihat ya setelah di dalam Matius, setelah doa Bapa kami, yang lain tidak didetilkan. Yang didetilkan adalah soal mengampuni, karena itu ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan ini tentu saja merupakan sesuatu yang mengherankan ya. Jadi berarti apakah Bapa mengampuni kita, kelihatannya tergantung apakah kita mengampuni orang lain atau tidak. Bagaimana kita memikirkannya. Tapi sebelumnya saya mau supaya kita melihat bahwa apa yang ada di sini bukan hanya berada di sini ya. Maksud saya bukan hanya di dalam Matius, di dalam perjanjian lama pun sebenarnya sudah ditunjukkan saudara-saudara. Kalau sebenarnya Tuhan itu sering sekali memulihkan seseorang setelah dia mengampuni orang yang bersalah atau mendoakan orang yang melakukan kesalahan terhadap dia. Coba kita lihat Kejadian 20 ayat 17 sampai 21. Ya, ini berbicara tentang Abraham yang sekali lagi ya mengatakan kalau istrinya adalah adiknya sendiri. Kita tahu bahwa peristiwa pertama adalah terhadap Firaun ya, dan Firaun mengambil Sarai istrinya. Nah, peristiwa kedua adalah kepada Raja Abimelek. Tapi sekali ini Tuhan sudah mendidik Abraham untuk boleh memikirkan bangsa-bangsa lain. Karena itu kita melihat ada perubahan pada Abraham ya. Jadi dalam hal itu kalau kita pikir-pikir ya dulu pada waktu dengan Firaun sebenarnya Abraham tuh rada keterlaluan loh kalau menurut saya ya. Kita tahu gara-gara dia berbohong, Firaun mengambil Sarai, yang kena tulah adalah Firaun. Akhirnya kan Firaun kesel banget tuh mengusir Abraham. Kalau saya pikir ya secara etika ya seharusnya Abraham setidak-tidaknya minta maaf dong sama Firaun ya. Seharusnya dia mungkin berkata begitu kepada Firaun, Firaun sorry ya gara-gara aku berbohong kamu yang kena tulah. Kan seharusnya setidak-tidaknya begitu kan. Tetapi Abraham tidak peduli loh. Dan mungkin kita bertanya kenapa ya kok Abraham berbohong yang kena tulah adalah Firaun. Karena memang Abraham kan sebelumnya belum mengenal Tuhan. Ya dia itu lahir di keluarga yang menyembah berhala.
Ya, karena itu dia sebenarnya tidak kenal Tuhan, sehingga ketika kemudian Tuhan memanggil dia memang luar biasa. Dia kemudian bisa langsung pergi, tetapi pengenalannya akan Tuhan itu masih sangat dangkal. Kan itu dia berpikir bahwa Tuhan itu tidak mampu untuk memelihara dia. Ya, karena itu dia menyuruh Sarai berbohong kalau itu adalah adiknya karena dia takut dibunuh. Akhirnya kan diambil Firaun dan benar Tuhan memberikan tulah. Karena itu kenapa Tuhan tidak dalam arti menghukum Abraham. Kelihatannya bagi saya Tuhan itu lagi mau menunjukkan betapa dia sanggup memelihara Abraham bahkan terhadap Firaun. Tapi poin yang mau saya katakan, sebenarnya Abraham dalam hal itu egois ya, tidak minta maaf ya, padahal gara-gara dia yang salah Firaun kemudian diberikan tulah. Nah, tetapi Tuhan kemudian sudah melatih Abraham untuk memikirkan bangsa lain dengan menceritakan tentang Sodom. Ingat ya, di Sodom ada Lot, dan karena itu Abraham mulai berpikir tentang bangsa lain, dan supaya apa? Supaya pantas mendapat julukan Abraham yang berarti bapak banyak bangsa. Sehingga ketika ada peristiwa yang sama dengan Abimelek, tapi sekali ini ada perubahan. Karena itu saya bacakan Kejadian 20, di mana Tuhan kemudian memberikan mimpi kepada Abimelek. Kejadian 20 ayat 7, jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu sebab dia seorang nabi, ia akan berdoa untuk engkau maka engkau tetap hidup. Tuhan sangat percaya sekarang Abraham akan berdoa untuk Abimelek. Dan kita tidak diceritakan kalau Tuhan menyuruh Abraham berdoa, tapi memang betul seperti apa yang Tuhan katakan, Abraham berdoa. Karena itu saya bacakan Kejadian 20 ayat 17 dan 18. Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Ya, jadi Abraham berdoa, Tuhan memampukan keluarga Abimelek untuk bisa mengandung lagi. Kemudian masuk pasal 21 ayat 1. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya, maka mengandunglah Sarah. Sekarang kita perlu melihat apakah ini kebetulan. Abraham berdoa supaya keluarga Abimelek kembali boleh mengandung. Sekarang Sarah mengandung. Nah, menurut saya ini bukan kebetulan. Penulis Alkitab mau menyiratkan kalau Abraham tidak berdoa supaya Tuhan boleh ya mengampuni dosa Abimelek, Sarah tidak akan mengandung. Nah, mungkin hal yang lebih jelas lagi adalah apa yang terjadi pada Ayub ya, sehingga kalau kita melihat Ayub 42, ya mari kita melihat Ayub 42. Saudara, ya kita tahu bahwa teman-teman Ayub, 3 temannya itu mencela Ayub habis-habisan, ya bahkan memaki-maki Ayub habis-habisan. Dan saya yakin Ayub pasti sangat sakit hati dengan teman-temannya. Karena itu di dalam kisah Ayub, Ayub itu kemudian menyebut LAI menerjemahkan, dia menyebut teman-temannya penghibur-penghibur sialan. Tapi itu sebenarnya bukan terjemahan yang tepat ya. Yang lebih tepat adalah kalau kita melihat di dalam teks atau Alkitab Inggris itu adalah miserable comforters, yaitu penghibur-penghibur yang membuat susah. Penghibur kan seharusnya membuat orang lebih tenang, ini teman-temannya membuat penghibur Ayub itu menjadi semakin susah. Nah, apa yang terjadi supaya mereka bisa mungkin relasinya baik kembali? Orang yang menghina Tuhan suruh merendahkan diri, jadi Tuhan itu menyuruh teman-teman Ayub harus datang kepada Ayub, karena hanya kalau Ayub yang mempersembahkan korban, Tuhan akan mengampuni teman-temannya tersebut. Karena itu saya bacakan dari ayat 7 ya, Ayub 42 dari ayat 7, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semua itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu.
karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi hanya kalau Ayub mau memintakan ampun bagi teman-temannya, Tuhan akan mengampuni teman-temannya tersebut. Dan pergilah teman-teman itu merendahkan diri. Ya, ayat 9. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Sua, dan Zofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Ya, jadi kelihatannya kalau saya bilang supaya relasi mereka bisa kembali, mereka yang tadinya bersikap sombong dan merendahkan Ayub kan memaki-maki ya, dan mengatakan Ayub bahkan seorang pendosa besar dan sebagainya. Sekarang merendahkan diri meminta ampun, dan Tuhan memakai Ayub yang sudah sangat disakiti hatinya untuk mengampuni. Karena itu Ayub harus mempersembahkan korban. Nah, sekarang kita lihat ayat 10 saudara-saudara ya, Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub, perhatikan, setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Tersirat, kalau Ayub tidak mau meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, Tuhan tidak akan memulihkan Ayub. Ya, jadi konteks yang sama atau prinsip yang sama. Kalau kamu tidak mau mengampuni saudaramu, bapamu juga tidak akan mengampuni kamu dan memulihkan kamu. Kan itu kelihatannya ini adalah bagian yang beberapa kali diajarkan Alkitab. Ingat ya, kita kalau menafsir Alkitab harus memakai prinsip Alkitab menafsirkan Alkitab. Jadi kelihatannya ini memang merupakan sesuatu yang sangat ditegaskan di dalam Alkitab ya, bahwa kamu harus mengampuni, baru Bapa kemudian akan mengampuni dan memulihkan. Dan ini bisa menimbulkan kesalahpahaman. Apakah berarti ya kita itu diampuni Bapa, ada syarat yaitu kita harus melakukan sesuatu, yaitu mengampuni orang lain yang menyakiti kita. Nah, dalam hal itu tentu saja kalau kita kemudian memakai prinsip Alkitab menafsirkan Alkitab, kita tahu itu tidak benar. Karena kita tahu bahwa kita selamat semata-mata karena kasih karunia Tuhan, karena kita beriman kepada Tuhan Yesus. Tidak dikatakan ada hal-hal yang harus kita lakukan atau dosa-dosa tertentu yang tidak boleh kita lakukan untuk masuk surga, kecuali dosa menghujat Roh Kudus ya. Dan harusnya itu tidak akan dilakukan oleh orang percaya. Karena orang percaya itu kan dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus di dalam konteksnya adalah orang-orang Yahudi mengkreditkan Tuhan Yesus mengusir roh-roh jahat dengan kuasa Beelzebul. Ya, sehingga kuasa Roh Kudus dikreditkan kepada kuasa si jahat. Berarti orang itu tidak percaya dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu para ahli mengatakan kalau orang terus-menerus tidak percaya kuasa Roh Kudus, dia tidak mungkin dilahirbarukan. Karena apa? Karena yang melahirbarukan seseorang adalah Roh Kudus ya. Karena itu biasanya dimengerti bahwa menghujat Roh Kudus itu tidak akan dilakukan oleh orang percaya. Karena berarti dia terus-menerus menolak kuasa Roh Kudus. Nah, selain itu tidak ada bagian Alkitab yang mengatakan kalau kita melakukan dosa tertentu ya atau tidak melakukan hal tertentu kita tidak akan selamat ya. Karena itu dalam hal ini kita tidak boleh berpikir bahwa keselamatan kita tergantung apakah kita mengampuni orang lain atau tidak. Nah, kalau begitu apa maksudnya ketika Alkitab mau menunjukkan seperti itu ya, bahasa-bahasa yang dipakai kan bahwa kalau kamu tidak mengampuni maka Bapamu tidak akan mengampuni. Karena itu saudara, kita harus hati-hati ya, bukan berarti bahwa keselamatan kita bergantung kepada kemampuan kita untuk mengampuni. Karena terus terang ini mengerikan ya. Kita mungkin ada orang-orang yang sampai sekarang kita tidak bisa mengampuni.
Ya, jadi ini bisa gawat sekali nih, apalagi orang-orang yang mungkin banyak sekali disakiti begitu ya. Karena itu sekali lagi bukan berarti bahwa keselamatan kita bergantung kepada kemampuan kita untuk mengampuni. Karena kalau begitu berarti keselamatan kita bukan semata-mata karena percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal itu yang ditekankan Alkitab ya, bahwa keselamatan kita semata-mata karena anugerah Tuhan, karena kita beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, bahasa-bahasa seperti ini harus kita lihat sebagai bahasa hiperbol, bahasa yang membesar-besarkan untuk menekankan. Mau menekankan betapa pentingnya kita harus mengampuni orang lain. Ya, sekali lagi ini harus dilihat sebagai bahasa hiperbol, menekankan betapa pentingnya kita harus mengampuni orang lain. Dan ketika kita mengampuni, membuktikan kita sudah benar mengerti dan mengalami pengampunan Tuhan seperti kata Yakobus, iman harus dibuktikan dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan kita tahu bahwa kita itu diselamatkan bukan karena perbuatan. Tapi itu adalah cara Yakobus mau menekankan betapa perbuatan kita itu membuktikan iman kita. Nah, dengan cara yang sama, maka kita harus melihat Alkitab mau mengajarkan kita mengampuni orang atau tidak, atau setidak-tidaknya kita bergumul untuk mengampuni orang atau tidak, menunjukkan sebenarnya kita sudah mengerti akan pengampunan yang kita terima atau tidak. Karena kalau kita sungguh-sungguh mengerti pengampunan yang Tuhan berikan, kita harusnya bisa mengampuni atau setidak-tidaknya mau belajar untuk mengampuni kalaupun kita butuh waktu dan itu memerlukan proses ya. Tapi setidak-tidaknya ada hati untuk mau mengampuni. Ketika kita bahkan tidak punya hati untuk mengampuni, bukankah itu menunjukkan bahwa kita tidak mengerti pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Ketika kita membayangkan tadi ya, 10.000 talenta dengan 100 dinar. Dan bagi kita tidak masuk akal ketika dilunasi hutangnya 8 triliun, ya 100 dinar itu cuman utang 3 bulanan, berarti katakanlah hutang 15 juta, 8,2 triliun dengan 15 juta. Bisa dibandingkan gak sih? Ketika kita mendapatkan pengampunan yang begitu besar, masakan kita hutang orang yang begitu kecil saja tidak mau kita berikan kesempatan. Kan itu di sini mau menunjukkan ketika kita mengampuni membuktikan kita sudah benar mengerti dan mengalami pengampunan Tuhan. Karena itu saudara, ketika kita bahkan tidak mau mengampuni orang ya. Saya tidak mengatakan bahwa kita berjuang ya. Saya berbicara tentang enggak, pokoknya aku tidak mau mengampuni. Maka kita perlu berpikir loh, kita mengerti enggak sih pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Dibandingkan dosa orang itu terhadap kita, apa bisa dibandingkan dengan dosa kita terhadap Tuhan? Berapa banyak sih dosa seseorang bisa lakukan kepada kita? Katakanlah dia memang bisa berkali-kali, mungkin berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali berdosa kepada kita. Tapi bagaimana dengan dosa kita terhadap Tuhan? Seperti saya katakan, dosa 10 kali sehari, setahun 3.650. Sekarang sudah berapa puluh tahun kita hidup? Bisa nggak dibandingkan dengan dosa orang yang paling juga puluhan kali atau ratusan kali, itu sudah banyak sekali lah, ratusan kali ya. Biasanya juga paling mungkin berapa kali atau puluhan kali. Sehingga ketika kita kemudian tidak mau mengampuni, bukankah itu menunjukkan kita belum mendapatkan pengampunan dari Tuhan? Itu yang hendak ditekankan ya, bahwa kalau kita mengampuni, membuktikan kita sudah benar mengerti dan mengalami pengampunan Tuhan. Karena kalau kita sungguh-sungguh mengerti pengampunan yang Tuhan sudah lakukan bagi kita, seharusnya kita bisa mengampuni atau setidak-tidaknya kita berupaya untuk mau mengampuni. Dan ingat ya saudara, umat Allah itu terdiri dari umat yang sungguh-sungguh percaya, tetapi juga termasuk umat yang tidak sungguh-sungguh percaya.
Karena itu kelihatannya ayat-ayat seperti ini mau mengatakan umat yang tidak mau mengampuni adalah umat yang tidak sungguh-sungguh percaya. Atau setidak-tidaknya kemungkinan kalau kita tidak punya hati untuk mengampuni, maka kita mungkin sekali belum sungguh-sungguh percaya. Karena berarti kita tidak bisa mengerti pengampunan Tuhan. Kenapa tidak bisa mengerti pengampunan Tuhan? Ya berarti memang kita belum mengalami. Ya kita belum benar-benar merasakan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya jadi sekali lagi secara teologi bukan berarti kita masuk surga atau tidak tergantung apakah sudah semua orang kita ampuni. Mungkin bahkan ada orang-orang sampai kita mati pun kita belum mampu untuk mengampuni. Apakah itu berarti kita tidak masuk surga? Sekali lagi tidak ya, dan itu mengerikan saudara kalau benar-benar seperti itu ya, berarti kemungkinan kita tidak masuk surga besar sekali. Jadi sekali lagi bukan berarti demikian, tapi kalau kita bahkan mempunyai hati untuk mengampuni saja tidak, kita perlu merefleksikan. Apakah kita mengerti sih pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Apakah kita mengerti apa artinya Tuhan Yesus di kayu salib menebus dosa-dosa kita? Sampai dia itu begitu takutnya cawan murka Allah di Taman Getsemani sampai berkeringat darah. Saudara, itu adalah cawan murka di mana Allah akan mencurahkan murkanya kepada Yesus untuk dosa semua orang percaya, untuk setiap dosa orang percaya. Karena itu sebenarnya ya kalau kita melihat di dalam perkataan salib, kan ada 7 perkataan salib ya. Di awal dan keempat yang ketujuh Tuhan itu menyebut Bapa atau Allah. Yang lain Tuhan Yesus tidak menyebut Bapa atau Allah ya. Yang pertama dia mengatakan Bapakku, jika ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, yaitu berbicara tentang supaya Bapa mengampuni prajurit-prajurit itu. Karena mereka kan tidak tahu kalau mereka itu menyalibkan Allah anak ya. Bayangkan gak sih dosa menyalibkan Allah anak yang berinkarnasi itu neraka yang paling dalam pun mungkin tidak bisa atau setidak-tidaknya mereka benar-benar masuk neraka yang paling dalam, dan Tuhan Yesus tidak mau mereka harus menanggung dosa itu ya. Mereka tentu saja tidak mengerti dia adalah Allah anak yang berinkarnasi. Jadi meminta Bapa jangan memperhitungkan dosa yang terlalu mengerikan itu. Itu adalah serdadu-serdadu yang tidak tahu apa-apa. Jadi Tuhan Yesus meminta Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah terakhir, Bapa ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Di tengah-tengah adalah ya ucapan yang paling penting, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku. Nah mungkin yang perlu kita renungkan ya saudara-saudara, kenapa pada awal menyebut Bapa, di akhir menyebut Bapa, di tengah-tengah dia tidak mengatakan Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku, tetapi Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Nah kalau menurut saya saudara, karena itu bukan murka seorang bapa terhadap anak. Murka seorang bapa terhadap anak bagaimanapun penuh dengan kasih sayang, tapi itu adalah murka Allah terhadap dosa. Tanpa belas kasihan, tanpa kasih sayang, murka yang murni-murni murka Allah, kan itu begitu ditakutkan oleh Tuhan Yesus. Itu adalah Allah Bapa mencurahkan murkanya tanpa belas kasihan kepada dosa setiap orang percaya, dan setiap dosa itu harus Tuhan Yesus bayar di kayu salib. Karena itu dia baru bisa menyebut lagi Bapa setelah dia mengatakan sudah selesai. Hukuman itu sudah selesai dia tanggung, karena itu kenapa dia kembali bisa menyebut Bapa. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Tapi saudara-saudara, poin saya, Tuhan Yesus menanggung murka Allah atas dosa, dan sekali lagi itu adalah murka tanpa belas kasihan. Masakan setelah dosa kita ditanggung oleh Tuhan Yesus dari murka Allah yang begitu mengerikan, kita mengampuni orang yang menyakiti kita saja tidak mau, atau tidak mau berusaha untuk mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Ya, karena itu sekali lagi
Kalau kita bahkan tidak mau mengampuni, ya lain ya, saya tahu bahwa mengampuni itu tidak mudah, apalagi mungkin kalau kita ya benar-benar dijahati atau di abuse ya secara luar biasa. Tapi sebagai orang percaya setidak-tidaknya kita harus mau berjuang untuk mengampuni. Berhasil itu adalah satu hal, tidak mau berjuang untuk melakukan adalah hal yang berbeda. Karena itu saudara-saudara ya, jangan sampai kita tidak mau karena kemudian kita perlu merenungkan apakah benar kita adalah orang yang mengerti, kita adalah orang yang sudah diampuni. Nah, cara supaya kita dapat mengampuni, pertama-tama kita harus berfokus dan bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan lakukan. Bayangkan ya, kita yang tadinya adalah seteru Allah, sekarang bisa didamaikan dengan Allah. Dan orang kalau hidup dengan hati bersyukur menjadi lebih murah hati. Kan itu coba lihat ya, kita lagi gembira, itu pasti jauh lebih murah hati daripada kita lagi marah. Ketika hati kita penuh dengan syukur, ya dengan apa yang sudah Tuhan lakukan, apa sih bandingnya dosa kita terhadap Tuhan dengan dosa orang yang menyakiti kita. Sehingga ketika kita bersyukur atas dosa yang sudah Tuhan ampuni, saya percaya bahwa kita belajar untuk lebih murah hati. Ya, karena itu berfokus dan bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan lakukan. Karena itu saudara jangan suka bersyukur, jangan suka berfokus kepada kesalahan-kesalahan orang dan itu menjadikan kita menjadi begitu pahit hati. Percaya bahwa Allah akan membuat segala sesuatu untuk kebaikan kita karena Dia adalah first cause dari segala sesuatu ya. Jadi semuanya itu terjadi ada tujuan Allah. Nah, bandingkan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Saya melihat bahwa Yusuf adalah orang yang sebenarnya dari awal sudah tidak sakit hati terhadap saudara-saudaranya. Karena apa? Karena bahkan ketika dia di rumah Potifar dikatakan seperti ini ya, sehingga kalau kita melihat Kejadian 39 bagian akhir ayat 6, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Manis sikapnya. Saya percaya itu berarti dia tidak pahit hati. Saudara, orang yang hidup dalam pahit hati tidak mungkin manis sikapnya. Dan ini menunjukkan bahwa Yusuf sebenarnya sudah mengampuni saudara-saudaranya. Kenapa begitu? Nah, secara jelas dia katakan di dalam Kejadian 50 ayat 20 ya. Ini adalah ayat yang sangat penting. Kejadian 50 ayat 20 saya bacakan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Betul, saudara-saudaranya mereka-rekakan yang jahat. Jadi Yusuf itu tidak deny seakan-akan oh enggak sebenarnya saudaraku bermaksud baik. Tidak, dia tahu tujuan saudaranya itu jahat. Menjual dia. Tetapi dia tahu bahwa Allah adalah first cause dari segala sesuatu. Semuanya itu hanya terjadi karena Tuhan mengizinkan. Dan Tuhan memaksudkan itu sebagai sesuatu yang baik, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi Yusuf mengerti adalah Tuhan yang menghendaki dia datang ke Mesir terlebih dahulu. Supaya dia kemudian bisa menjadi orang yang penting di negeri Mesir. Dan bisa menyelamatkan sebuah bangsa yang besar, bahkan termasuk bangsa-bangsa lain. Dan ini berarti Yusuf mengerti Allah adalah penyebab utama dari segala sesuatu. Dan itu saudara, kalau kita mengerti itu akan membuat kita lebih bisa mengampuni. Karena ternyata orang yang berbuat jahat itu betul, dia berniat jahat. Betul apa yang dia lakukan itu jahat terhadap kita, tapi jangan lupa. Ada tujuan Allah yang baik membiarkan kejahatan itu terjadi pada kita. Dan tujuan Allah selalu baik. Ya, either itu adalah untuk membentuk diri kita atau memang kalau kita berdosa itu adalah supaya Tuhan menghukum kita dan kita bertobat. Jadi ada tujuan Allah yang baik. Nah, kalau kita benar-benar bisa percaya seperti itu, saya percaya kebencian kita kepada orang itu yang kita sebut second cause, penyebab yang kedua, itu harusnya berkurang. Dia bukan first cause-nya. Ada tujuan Allah di balik orang itu menyakiti kita. Allah memakai orang itu untuk melatih kita, untuk
untuk mungkin membuat kita menjadi orang yang lebih mature ya apapun itu. Tetapi intinya adalah Allah memakai orang itu untuk mengajarkan sesuatu yang berharga kepada kita. Nah kalau sudah begitu kan itu adalah alat di tangan Tuhan. Walaupun betul ya dia berbuat jahat dan dia juga seharusnya bertobat dan seharusnya juga nanti dia akan mendapatkan hukumannya. Tetapi itu soal dia dengan Tuhan. Persoalan kita dengan Tuhan adalah kita seharusnya kemudian bertanya, Tuhan kenapa? Apa yang sebenarnya Tuhan mau ajarkan kepada aku memakai orang itu menyakiti aku. Jadi soal orang itu itulah nomor 2. Betul bukan berarti kita tidak perlu menyelesaikan. Tapi sebenarnya hal yang paling penting adalah saudara bertanya kepada Tuhan. Tuhan apa sebenarnya yang Tuhan mau ajarkan. Dan kalau demikian seharusnya kita lebih bisa mengampuni orang yang dipakai Tuhan untuk menyakiti kita itu. Karena dia hanya bisa menyakiti Tuhan karena Tuhan yang mengizinkan. Berarti ada pelajaran yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Ya kan itu saudara-saudara kalau kita benar-benar percaya Allah adalah first cause dari segala sesuatu. Kita lebih bisa mengampuni. Sejahat-jahatnya orang itu dia adalah alat di tangan Tuhan. Ada rencana Tuhan yang baik bagi kita. Ya walaupun mungkin untuk sementara waktu kita sulit melihat rencana Tuhan yang baik bagaimana dengan begitu banyaknya sakit hati yang orang itu timbulkan pada kita. Tapi ingat Allah kita mengendalikan segala sesuatu ya. Kan itu saudara ingat bahwa dia hanya sebagai second cause. Orang itu hanya sebagai penyebab yang kedua. Penyebab pertama adalah Allah yang mengizinkan dan Allah selalu walaupun dia mengizinkan hal yang buruk tapi Allah mengizinkan yang buruk itu untuk kebaikan kita. Ada hal yang baik yang Tuhan hendak ajarkan kepada kita atau lakukan kepada kita. Ya, dengan demikian kita lebih bisa mengampuni dan kemudian sadar bahwa mengampuni orang yang menyakiti kita adalah untuk kebaikan kita sendiri. Saudara-saudara, kadang-kadang kita mengatakan enak aja aku ngampuni. Kok enak banget? Saudara, bukan dia yang enak apa enggak enak. Masalahnya ketika kita tidak mau mengampuni, kita yang tersiksa. Saudara, hidup dalam kepahitan dan kebencian itu sangat menderita. Dan ingat loh ya, semua penyakit itu datang ketika kita pahit hati. Ya karena itu kita melihat bahwa supaya kita tidak terus hidup dalam siksaan kepahitan hati. Sekali lagi orang yang pahit hati saudara ya hidupnya sangat menderita loh. Dia berpikir bahwa semua orang menjahati dia. Tidak ada kegembiraan, tidak ada hati yang bersyukur. Saudara mau hidup seperti itu? Jadi kalau kita mengampuni itu adalah terutama untuk kebaikan kita. Orang yang tidak mau kita ampuni mungkin hidup dengan bahagia. Apakah dia peduli kita tidak mau mengampuni dia? Mungkin ada yang peduli tapi ada yang tidak peduli. Dan kita sebenarnya memberikan kekuasaan kepada orang itu untuk terus menyakiti kita. Jadi ternyata dia tidak hanya menyakiti kita di masa lampau, sampai sekarang kita memberikan kekuasaan kepada dia untuk menyakiti kita. Buat apa? Buat apa kita terus memberikan kekuasaan kepada orang yang menyakiti kita untuk terus melakukannya? Karena itu kita tidak boleh lagi hidup di dalam siksaan kepahitan hati dan itu pasti sangat menderita. Dan supaya kita dapat hidup dengan lebih sehat. Alkitab mengatakan hati yang gembira adalah obat. Orang yang pahit hati tidak mungkin hidup dengan gembira. Kamu pahit hati segala penyakit datang. Ya, bahkan stres saja dikatakan mungkin pemicu 70-80% penyakit kita. Apalagi pahit hati. Karena itu saudara ya, kita tidak boleh hidup dalam kepahitan hati. Sekali lagi obat yang hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab, itu yang dikatakan Amsal. Dan kalau kita mau memiliki hati yang gembira, kita harus bisa mengampuni. Dan
supaya kita dapat lebih berhasil di dalam menjalankan kehidupan ya. Orang yang pahit hati saya percaya dalam segala hal lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Karena apa? Sekali lagi orang yang pahit hati melihat segala sesuatu secara negatif dan orang tidak suka ya bergaul, bertransaksi dengan orang yang pahit hati. Kalau saudara pernah punya teman yang pahit hati, mengerti apa yang saya maksudkan. Karena apapun yang kita lakukan salah, apapun yang kita lakukan dianggap mau menjahati dia. Orang kalau pahit hati ya, semua orang dianggap mau menjahati dia. Karena itu saudara-saudara jangan hidup dalam kepahitan hati ya. Sebagai orang Kristen kita tidak boleh hidup dalam kepahitan hati. Karena kita disuruh hidup selalu dengan hati yang bersyukur. Dan saya rasa bersyukur dan pahit hati adalah dua hal yang bertentangan. Kalau kita bersyukur, kita harus bisa mengampuni. Berarti kita tidak seharusnya hidup dalam kepahitan hati. Ya, karena itu mengampuni sebenarnya bukan untuk kebaikan orang lain, tetapi adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Jadi jangan punya pikir enak banget dia bisa diampuni. Yang enak itu adalah kita kalau kita mau mengampuni. Ya, karena itu sekali lagi bukannya mengatakan bahwa keselamatan kita itu tergantung kepada kita mengampuni semua orang atau tidak. Tetapi mau menekankan kalau sampai kita bahkan tidak berupaya untuk mengampuni orang yang menyakiti kita. Itu kemungkinan menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh beriman. Karena berarti kita belum mengerti dan memahami apa artinya Tuhan mengampuni dosa kita. Karena kalau tuh kita mengerti berapa banyaknya dosa kita yang sudah diampuni, apa sih sebenarnya kesalahan orang lain? 10.000 talenta dengan 100 dinar bagi kita tidak masuk akal. Orang yang sudah diampuni 10.000 talenta tidak mau mengampuni 100 dinar. Tapi itu yang kita lakukan saudara, kalau kita sudah diampuni oleh Bapa dengan segala dosa kita yang begitu banyak dan kita tidak mau mengampuni orang yang berdosanya cuma seperentah berapa mil dari apa yang sudah kita lakukan kepada Bapa. Karena itu kita harus belajar untuk mengampuni. Oke, sekarang ini adalah kesempatan untuk ya kita memberikan persembahan. Sesudah itu kita akan masuk dalam tanya jawab.